ngomongin Brunei Darussalam sudah barang tentu tak dapat dipisahkan dari Sang Sultan. Ya, sejak 4 Oktober 1967, negeri petrodolar ini dipimpin oleh Sultan Hasan al-Bolkiah. Hanya saja penobatan resminya baru digelar 10 bulan kemudian, yaitu pada 1 Agustus 1968. Sebagai negeri petrodolar, Brunei memang dikenal sebagai salah satu negeri kaya raya dan sejahtera dari kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sultan Bolkiah disebut-sebut sebagai salah satu raja terkaya sejagat, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini. Disebutkan CNBC Indonesia, 16 Oktober 2020, total kekayaan Sultan Bolkiah mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat, tepat satu tingkat di bawah Raja Thailand yang disebut-sebut sebagai raja paling kaya di dunia dengan total kekayaannya yang mencapai 43 miliar dolar Amerika Serikat. Selain dari hasil usaha eksploitasi gas alam dan minyak bumi, kabarnya negeri ini juga sukses memperkaya pundi-pundi keuangannya lewat investasi. Brunei Investment Agency atau BIA yang didirikan Sultan Bolkiah sejak 1 Juli 1983 sukses mengembangkan jaringan bisnis negara di berbagai sektor usaha. Mulai dari sektor keuangan hingga perumahan serta perhotelan mewah di berbagai penjuru dunia. Demikian setidaknya menurut catatan Wikipedia. Di masa awal berdirinya, badan investasi yang bermarkas di Gedung Kementerian Keuangan Brunei di ibu kota negara Bandar Seri Begawan ini dipimpin oleh salah satu adik kesayangan Sang Sultan, yaitu Pangeran Yefri Bolkiah. Kala itu Pangeran Yefri juga sempat dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun sayang 1000 kali sayang. Adik kesayangan Sang Sultan ini nyatanya terlena oleh godaan gemilang harta. Ia larut dalam kemewahan. Kepercayaan Sang Sultan ia sia-siakan begitu saja, hingga tersiar kabar bahwa dirinya telah menggelapkan uang sebanyak 16 miliar dolar Amerika Serikat. Pangeran Yefri lantas dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh Sultan Bolkiah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1997 silam. Demikian setidaknya menurut Insider, 19 Mei 2019. Pemecatan Pangeran Yefri dari jabatan Menteri Keuangan pun berbuntut panjang. Kabarnya, kapal pesiar sepanjang 150 kaki yang disebut Tits milik Pangeran Yefri juga disita oleh Sultan Bolkiah. Tak berhenti di situ, aset lain milik Pangeran Yefri yang tersisa rupanya juga tak luput dari penyitaan. Aset hasil sitaan itu kemudian dijual oleh Sultan Bolkiah dalam lelang pada tahun 2001. Saking banyaknya, masih menurut Insider, berdasarkan laporan CNN, setidaknya butuh waktu nyaris sepekan untuk melelang aset hasil dari penyitaan tersebut. Bagaimana tidak? Aset Pangeran Yefri yang disita dan kemudian dilelang jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 item. Di antaranya, 1 kuda Troya perunggu setinggi 8 kaki, beberapa jacuzzi berlapis emas, beberapa patung flamingo, simulator helikopter Comanche, pesawat, dan mobil balap F1. Semasa menjadi orang penting di negeri petrodolar, gaya hidup adik kesayangan Sultan Bolkiah ini memang tak karuan mewah. Namun, di sisi lain ia juga dikenal buruk dalam keuangan. Bahkan, dikatakan berpengaruh buruk pada Sultan yang baru diangkat, yakni Sultan Hasan al-Bolkiah, kakaknya. Sejak peristiwa pemecatannya itu, Pangeran Yefri menghilang bak ditelan bumi. Kabar tentangnya nyaris tak terdengar lagi. Meski sempat dimiskinkan setelah sejumlah asetnya disita dan kemudian dilelang, gegara kasus penggelapan senilai 16 miliar dolar Amerika Serikat itu, bukan berarti dirinya lantas jatuh miskin.
Betapapun juga, Pangeran Yefri juga salah satu ahli waris mendiang Sultan Omar Ali Saifuddin III, pendahulu Sultan Bolkiah, ayah mereka. Tak ayal bila sampai sekarang Pangeran Yefri masih bergelimang harta, meski sudah tak menjadi orang penting di Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya Pangeran Yefri juga sampai punya aset berupa perkebunan cukup luas di wilayah New York dan Long Island, Amerika Serikat. Belakangan muncul kabar bahwa dirinya sempat tinggal di negeri Ratu Elizabeth II, Inggris. Ada pula yang menyebutkan bahwa Pangeran Yefri juga sempat tinggal di negeri Paman Sam, dengan hanya membayar $500 untuk sebuah apartemen di Hotel Pangeran Yefri di New York Palace. Demikian setidaknya menurut The Diplomat, 26 November 2010. Adapun keberadaan Pangeran Yefri di Inggris sempat terendus media, manakala dirinya mengajukan gugatan hukum kepada dua mantan stafnya di pengadilan setempat. Mereka adalah Tanis Derbyshire dan Faith Zaman. Masih menurut The Diplomat, pihak Pangeran Yefri mengatakan kepada pengadilan Inggris bahwa pasangan yang sudah menikah itu diharapkan bekerja sebagai tim setelah dipekerjakan pada tahun 2004 untuk mengelola perkebunannya di New York dan Long Island. Sebaliknya, menurut pihak Pangeran Yefri, mereka justru menjalani kehidupan mewah dengan mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, Pangeran Yefri memecat mereka berdua, 2 tahun kemudian. Mereka menghadapi tuduhan memperkaya diri sendiri melalui penipuan, pelanggaran kontrak, dan perusahaan kriminal. Dugaan penyelewengan yang dituduhkan kepada mereka berdua nilainya sebesar $7 juta Amerika Serikat. Namun sial bagi Pangeran Yefri, gugatan tersebut malah dimenangkan oleh pasangan Tanis Derbyshire Faith Zaman. Sejak peristiwa tersebut, kabar tentang Pangeran Yefri pun seolah lenyap begitu saja. Lagi-lagi ia menghilang bak ditelan bumi. Lantas, di mana keberadaannya sekarang? Entahlah. Pasalnya, sangat sulit mendapatkan informasi tentang pangeran yang kini berusia hampir 67 tahun itu. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.